Nah, jadi sebelum kalian mengerjakan proposal penelitian, tentunya kamu harus punya panduan dulu ya. Nah, kamu harus punya buku pedoman dalam penulisan karya ilmiah khususnya di sekolah kita SMA Unggulan CT Foundation. Nah, saya dengan kepala sekolah sudah menyelesaikan atau mengembangkan buku panduan untuk penulisan proposal atau laporan penelitian. Oke. Nah, jadi soft copy ini sudah saya upload ke psikologi, jadi kalian sudah bisa mendownloadnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah soft copy buku pedomannya, bisa kamu lihat. Jadi Bapak akan menunjukkan apa saja sih aspek-aspek penting yang harus kalian ikuti atau yang harus kalian patuhi dalam mengerjakan proposal tersebut. Oke. Nah, apakah kalian sudah mendownload soft copy buku ini? Sudah, Sir. Sudah ya? Udah dibaca belum? Sudah, Sir. Sudah, bagus. Oke ya. Oke, sebentar. Nah, jadi di sini untuk isinya langsung kita masuk ke bagian bab 2 ya. Yaitu komponen dalam penulisan proposal penelitian. Oke. Nah, ini dia deskripsi komponen tugas akhir penelitian. Nah, ini sebetulnya tugas akhir penelitian yang lengkap ya, dari judul hingga daftar pustaka. Di sini ada bab 1 sampai bab 5. Namun karena kalian masih dalam tahap pembuatan proposal, jadi yang kamu kerjakan hanya sampai bab 3 saja ya. Karena kalian belum penelitian, masih menyusun proposal. Nah, tapi di sini saya akan menunjukkan apa saja sih komponen-komponen yang harus kamu kerjakan dalam proposal ini ya. Nah, yang pertama di sini ada sampul depan, kemudian ada halaman judul, ada lembar persetujuan pembimbing, ada lembar pernyataan tidak melakukan plagiarisme, kemudian ada abstrak, ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya ya, sampai masuk ke lampiran. Di sini ada silabus, ada instrumen, ada validasi, dan sebagainya. Nah, namun kita di sini fokus kepada penyusunan proposal saja ya. Nah, berarti di sini komponennya adalah yang pertama kamu buat dulu sampulnya ya, sampul depan atau cover depan. Ya, nanti Bapak akan tunjukkan contoh sampul untuk proposal ini. Oke, kemudian halaman judul. Di sini harus ada lembar persetujuan pembimbing. Dan ini belum ada ya. Kalau untuk lembar tidak melakukan plagiarisme ini jangan dibuat dulu. Abstraknya belum ada. Nah, kemudian langsung masuk ke kata pengantar ya, dibuat kata pengantarnya, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Kemudian masuk ke bab 1 pendahuluan. Di sini isinya adalah latar belakang, identifikasi, batasan, rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian. Oke, kemudian masuk ke bab 2, tinjauan pustaka atau teoritis. Di sini ada kerangka teoritis, ada penelitian yang relevan, ada kerangka konseptual, dan ada hipotesis penelitian. Oke, selanjutnya baru masuk ke metode penelitian. Di sini memuat lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel dan definisi operasional, jenis dan desain penelitian, prosedur, metode dan instrumen, dan metode dan teknik analisis data. Oke, ini semuanya masuk ke komponen proposal 1, 2, 3. Namun ini jangan dikerjakan dulu ya. Ini sebetulnya untuk siswa kelas 11 yang sudah melaksanakan penelitian. Baru mereka bisa mengerjakan bab 4 sampai bab 5. Oke, namun kalian hanya sampai ke bab 3 saja. Nah, setelah itu baru masuk ke daftar pustaka. Nah, kalau ada lampiran bisa kamu lampirkan. Misalnya kamu sudah membuat contoh instrumen berupa angket, tes, kemudian observasi, dan sebagainya. Oke. Nah, Bapak akan jelaskan di sini deskripsi atau gambaran dari tiap-tiap komponen tadi. Nah, untuk sampul atau cover, di sini maksudnya adalah bagian depannya ya. Nah, pada sampul depan ini terdapat tulisan judulnya. Judul itu huruf kapital semua, ukurannya adalah 14 cm,
kemudian ada lambang atau logo SMA Unggulan CT Foundation, itu ukurannya 4 kali 6 cm. Kemudian di situ ada nama siswa 12 cm dan dicetak tebal atau bold. Kemudian kamu buat NISN-nya ukurannya 12 cm. Kemudian dibuat nama pembimbing riset, itu ukurannya 12 cm dan bold ya atau tebal. Kemudian dibuat di situ nama lembaga atau institusi, misalnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, SMA Unggulan CT Foundation, dan tahun diuji, misalnya tahun 2021 dan sebagainya. Oke. Nah, di sini rumusan judul harus singkat dan spesifik. Jadi jangan bertele-tele ya, buat sesingkat mungkin, singkat, padat, dan tepat. Jadi harus singkat dan spesifik, jelas menggambarkan penelitian yang akan dilakukan. Nah, meskipun judul penelitian tercantum paling depan dari setiap laporan penelitian, bukan berarti penelitian itu dilakukan dengan berangkat dari judul, tetapi dilakukan berangkat dari permasalahan. Jadi, setelah kamu menentukan judul kamu udah bisa membuat apa rumusan masalahnya. Apa rumusan, apa tujuannya, itu tertuang di bab 1 pendahuluan. Oke, jadi itu permasalahannya bukan dari judul, tetapi dari rumusan masalah. Oke, nah jadi perumusan judul penelitian bertitik tolak dari masalah yang diamati atau dipikirkan oleh peneliti. Nah, jadi sebelum kamu mengajukan judul itu, kamu udah berpikir kan, kira-kira apa yang mau aku buat ya? Aku ingin meneliti tentang sesuatu yang belum pernah dibuat sama orang, boleh-boleh saja. Atau memiliki nilai novelty atau kebaruan yang tinggi, atau memiliki keunikan yang lebih bagus gitu ya, atau mungkin sudah ada punya orang lain tetapi bisa kamu modifikasi atau kamu buat yang lebih baru lagi, itu nggak apa-apa. Jadi artinya kamu udah punya ide untuk membuat judul berangkat dari permasalahan yang ada di sekitar kamu atau yang kamu pikirkan. Oke, nah itu tentang judul ya. Nah, sekarang kita masuk ke halaman judul. Nah, halaman judul ini merupakan halaman pertama setelah sampul. Halaman ini diberi nomor urut huruf Romawi kecil atau I kecil ya. Bukan I besar, tapi I kecil. Nah, tulisan yang ada pada halaman ini tidak sama dengan tulisan yang ada pada sampul. Halaman judul dari sebuah karya tulis ilmiah adalah halaman di bagian awal buku yang menampilkan judul penelitian, nama peneliti, NISN, dan nama lembaga atau institusi. Oke, nanti Bapak tunjukkan contohnya ya. Nah, sekarang masuk ke lembar persetujuan pembimbing. Nah, tentunya kamu di sini dibimbing oleh 2 orang pembimbing, 2 orang promotor, ya. Nah, berarti kamu di situ tidak bisa bekerja sendiri. Kamu harus berkolaborasi, kamu harus dibimbing oleh 2 orang pembimbing. Nah, jadi sebelum kamu melakukan seminar proposal atau sebelum kamu mengirimkan proposal yang final ke email divisi riset, tentunya pembimbing harus tahu dulu apakah sudah benar isi proposalnya. Nah, kalau sudah benar baru bisa ditandatangani. Tetapi kalau masih belum bagus atau masih belum sesuai, tentunya kamu harus merevisi lagi, kemudian mengerjakan proposal yang benar sesuai dengan rumusan dan tujuannya. Nah, kalau udah oke, baru bisa diteken atau disetujui oleh pembimbing. Oke, nanti Bapak akan tunjukkan contoh lampiran untuk lembar persetujuan pembimbing ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang daftar isi. Nah, seperti ini ya. Nah, halaman daftar isi atau table of content meliputi halaman bagian awal seperti sampul, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, daftar isi. Kemudian judul bab dan subbab yang tercantum di dalam tugas akhir penelitian ini ya. Daftar isi, tahu ya daftar isi kan? Nah, kemudian daftar tabel. Kalau ada tabel di proposal kamu, itu kamu buat di daftar tabel, halaman berapa. Nah, kemudian kalau ada gambar, kamu buat pada halaman berapa gambar tersebut di proposal kamu. Jadi sesuai ya antara halaman dengan isi yang kamu buat. Misalnya gambar daun kemangi itu di halaman berapa. Yang kamu buat di daftar gambar kemangi pada halaman sekian. Oke? Nah, kemudian daftar lampiran ya. Ini harus ada juga di bagian proposal. Nah, kemudian setelah itu baru kita masuk ke bab 1,
pendahuluan atau introduction. Nah, untuk bab 1 itu memiliki 6 poin sebenarnya ya. Nah, kita bahas satu persatu ya, one by one. Yang pertama, latar belakang masalah atau background of study. Oke, pada prinsipnya latar belakang masalah hendaknya memuat kesenjangan antara teori dan praktik atau antara harapan dan kenyataan. Jadi, masalah atau problem yang baik itu bergerak dari adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, ya, antara realitas dengan ekspektasi. Hal-hal pokok yang dikemukakan dalam bagian ini adalah yang pertama ya, penjelasan masalah itu penting untuk diteliti dan dibicarakan atau dicarikan solusi atau pemecahan masalahnya. Jadi sebuah masalah itu harus ada solusinya. Jangan sampai ketika kamu mencari sebuah masalah, kemudian solusinya nggak ada atau nggak ketemu pemecahannya. Jadi kalau ada masalah harus ada solusinya. Yang kedua, gambaran tentang situasi dan kondisi di mana masa itu terjadi, ya. Bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya itu harus ada di bagian latar belakang masalah. Selain itu, latar belakang masalah juga diarahkan agar dapat memberikan gambaran awal tentang hal-hal yang mungkin atau berkaitan dengan terjadinya sebuah masalah. Nah, berarti di sini kamu harus mencari cara bagaimana bisa menemukan sebuah masalah, kemudian kamu cari solusi atau pemecahannya, kemudian kamu juga bisa menggunakan hasil-hasil penelitian terdahulu. Makanya sebelum kamu membuat proposal, kamu harus cari jurnal dulu kan? Nah, kemarin Bapak sudah meminta kalian untuk mengirimkan beberapa jurnal atau artikel yang relevan itu sebagai studi pendahuluan. Nah, artinya agar pijaka itu dapat gitu. Ya, seperti itu. Jadi harus ada beberapa penelitian terdahulu yang melegitimasi atau yang sesuai dengan penelitian kamu sekarang atau sesuai dengan logika kamu sebagai seorang peneliti. Oke. Nah, setelah itu baru masuk ke identifikasi masalah. Nah, kalau latar belakang masalah udah jelas atau sudah tajam, maka kamu udah bisa mengerjakan identifikasi masalah atau problem statement bahasa Inggrisnya ya. Nah, peneliti menguraikan berbagai masalah yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan atau gap antara harapan dan kenyataan, antara ekspektasi dengan realita ya. Masalah yang kamu identifikasi itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Ya, berarti menggunakan kalimat afirmatif ya, kalimat positif seperti itu. Identifikasi masalah juga sering didefinisikan sebagai pengenalan masalah atau inventarisasi masalah yang dilakukan melalui penelitian pendahuluan. Jelas ya? Nah, karena kamu sudah memiliki beberapa literatur untuk studi pendahuluan, maka kamu udah bisa melakukan identifikasi atau pengenalan dari tiap-tiap masalah tersebut. Identifikasi diharapkan dapat memberikan gambaran atau deskripsi yang lebih luas terkait dengan permasalahan yang akan diangkat sebagai kajian dalam penelitian. Sangat direkomendasikan identifikasi itu didukung oleh data awal. Nah, bagus. Jadi, supaya kamu nanti tidak mengalami kesulitan ketika mengerjakan proposal, kamu udah punya data awal dulu. Kamu sudah punya data primer, ya. Itu datanya bisa kamu cari di internet, di Google Scholar, kemudian di Scopus atau di beberapa website yang memang memuat beberapa atau banyak artikel penelitian yang relevan, yang berkualitas, bukan jurnal predator atau bukan jurnal abal-abal ya. Nah, jadi Bapak sudah kasih tahu bagaimana cara mencari jurnal-jurnal yang bagus di internet ya kan? Kamu udah tahu. Nah, setelah itu baru masuk ke batasan masalah ya. Bahasa Inggrisnya adalah limitation of study. Oke. Nah, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, yakni memilih beberapa masalah dari sejumlah masalah yang telah dipaparkan pada bagian identifikasi masalah. Jadi kamu batasi agar masalah tidak melebar kemana-mana, agar fokus kepada masalah yang benar-benar kamu teliti. Misalnya, kamu meneliti tentang masalah kedisiplinan di sekolah kita. Jadi fokusnya adalah kedisiplinan,
bukan masalah yang lain. Atau misalnya kamu ingin meneliti tentang pengaruh daun kemangi terhadap bau mulut. Berarti kamu di situ hanya membatasi pada sampelnya kemangi saja, bukan tumbuhan yang lain. Atau fokusnya kepada mengatasi bau mulut, bukan pada penyakit yang lain. Nah, itu adalah batasan masalah, agar masalah tepat sasaran, ya, agar tidak melebar kemana-mana. Nah, batasan masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan pokok masalah agar lebih terarah, lebih terstruktur, sehingga tujuan dapat dicapai. Oke, paham semuanya ya tentang batasan masalah? Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Ini yang paling penting. Jadi, jantung dari bab 1 itu adalah rumusan masalah. Kalau kamu udah punya masalah, kemudian kamu rumuskan sebagai masalah yang baik, yang spesifik, berarti kamu nanti sebagai peneliti bisa memecahkan masalah tersebut dengan perlakuan yang kamu manipulasi. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah apabila kamu sudah bisa merumuskan masalah dengan baik, otomatis proposal yang kamu kerjakan itu juga baik, juga berkualitas ya. Oke, rumusan masalah merupakan upaya atau langkah untuk menyatakan secara tersurat atau secara eksplisit pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Jadi kalau ada pertanyaan itu mesti kamu jawab. Ya, ibarat soal. Kalau guru memberikan soal atau latihan yang kamu jawab kan, kalau misalnya kamu nggak akan jawab, maka ya itu nggak akan ada kamu nggak akan tahu apa jawabannya gitu ya. Kamu cari jawabannya misalnya di buku atau di internet atau di sumber-sumber yang lain. Nah, dapat juga dikatakan bahwa rumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan terinci atau detail mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan batasan masalah. Jadi antara latar belakang, identifikasi, batasan itu harus sinkron. Itu harus relevan. Kalau sudah relevan, kalau sudah sinkron atau sama, otomatis kamu sudah enak merumuskan masalahnya. Oke? Nah, rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas, dan dinyatakan dalam kalimat tanya. Nah, tadi kalau identifikasi itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau statement. Oke? Namun kalau untuk rumusan masalah, kamu harus merumuskannya dalam kalimat tanya atau dalam bentuk pertanyaan. Oke? Namun untuk penelitian tertentu dimungkinkan bahwa rumusan masalah tidak berbentuk kalimat tanya tetapi dalam kalimat pernyataan. Nah, sebetulnya ada beberapa jenis penelitian itu rumusan masalahnya dibuat dalam bentuk kalimat pernyataan. Tetapi pada umumnya, pada prinsipnya rumusan itu dibuat dalam bentuk kalimat tanya atau interrogatif. Rumusan masalah yang baik akan menampakkan variabel-variabel yang akan diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, serta antara subjek dan objek penelitian. Nah, kamu udah tahu apa itu variabel kan? Jadi, setidaknya ada dua variabel yang kamu masukkan ke dalam proposal, yaitu variabel bebas dan variabel Terikat. terikat. Bagus Adel, bagus Nurjanah ya. Jadi ada dua, bebas dan terikat, dependen dan independen. Paham ya? Oke, setelah kamu merumuskan masalah dalam bentuk kalimat tanya, kemudian kamu membuat tujuan penelitian. Nah, jadi antara rumusan sama tujuan itu harus sama, harus sinkron. Misalnya, kalau rumusan masalahnya adalah bagaimana kualitas permen jelly dari ekstrak daun kemangi berdasarkan uji hedonik. Itu bagaimana berarti kalimatannya. Nah, untuk membuat tujuannya itu seperti apa? Untuk mengetahui kualitas permen jelly dari daun kemangi berdasarkan uji hedonik. Nah, berarti di situ kalimatnya sama ya, kalimatnya sesuai, tetapi bedanya adalah kalau rumusan itu dibuat dalam bentuk kalimat tanya, bagaimana, apakah, seperti itu. Tetapi kalau untuk tujuan itu kalimat pernyataan, misalnya untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi, untuk mengenali, dan sebagainya.
Ya, jadi isinya sama, kalimatnya sama, tetapi yang berbeda adalah ini apa istilahnya, yang satu kalimat tanya, yang satu kalimat pernyataan. Oke, nanti Bapak kasih tahu ya perbedaan antara rumusan dengan tujuan ya. Nah, tujuan atau bahasa Inggrisnya adalah purpose of the study atau goal of the study, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian terhadap masalah yang akan dikemukakan pada bagian sebelumnya. Ya, jadi setelah kamu mengemukakan poin-poin latar belakang dan sebagainya, kemudian kamu sudah bisa mengungkapkan tujuan penelitiannya. Isi dan rumusan tujuan penelitian itu mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Jadi isi tujuan itu harus sama dengan isi rumusan. Oke, jadi kalau rumusannya ada 2, tujuan juga ada 2. Kalau rumusan ada 10, maka tujuan juga ada 10. Tidak boleh kalau rumusannya 2, tujuannya 10, nggak boleh. Jadi harus sama jumlahnya, harus sama isinya dan sebagainya. Paham ya? Nah, perbedaannya terletak pada cara merumuskannya saja. Tujuan penelitian dirumuskan dengan kalimat pernyataan atau statement, sedangkan rumusan itu dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Oke? Tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah. Paham ya? Oke. Nah, yang terakhir nih, bagian manfaat penelitian. Bahasa Inggrisnya adalah significance of the study. Oke. Nah, dalam bagian ini diuraikan kegunaan atau manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. Nah, jadi pada bagian ini ada 2 manfaat yang diberikan, yaitu manfaat praktis dan teoretis. Nah, kemudian di sini kamu harus memberikan beberapa uraian ya yang kamu petik oleh pihak-pihak terkait, misalnya boleh perseorangan, boleh kelompok masyarakat, organisasi, lembaga atau instansi pemerintah atau beberapa lembaga atau instansi non pemerintah. Nah, berarti di sini jelas kalau untuk manfaat ini kamu buat secara teoretis dan secara praktis. Nanti Bapak akan menunjukkan contoh manfaat penelitian. Oke, jelas ya untuk bab 1 pendahuluan ada 6 poin, yaitu yang pertama apa tadi? Sampul. Latar belakang. Ayo, latar belakang. latar belakang Latar masalah. belakang. Bagus. Yang kedua? Identifikasi masalah. Bagus. Yang ketiga? Batasan masalah. Bagus. Yang keempat? Rumusan masalah. Bagus. Yang kelima? Tujuan masalah. Penelitian. Tujuan penelitian. Yang terakhir baru? Manfaat penelitian. Bagus, manfaat penelitian. Itu isi pada bab 1 pendahuluan ya. Tetapi kalau kamu ingin mengerjakan proposal, bukan cuma itu saja, lebih lengkap. Sampulnya harus ada, kata pengantarnya, daftar isinya, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, kemudian lembar persetujuan pembimbing, baru masuk ke isi utamanya, bab 1, bab 2, dan bab 3 ya. Nah, tetapi untuk pertemuan ini kita fokus ke bab 1 aja. Untuk minggu depan kita membahas bab 2. Kemudian minggu depan lagi baru bab 3. Paham ya? Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita fokus kepada bab 1 pendahuluan. Oke, nah sekarang Bapak akan menunjukkan contoh dari proposal yang sudah dikerjakan oleh alumni atau oleh brother kalian ya. Nah ini bisa kamu jadikan sebagai guidance atau panduan kamu dalam mengerjakan proposal penelitian. Nah ini nanti akan saya publikasikan ke jurnal ya. Nah saya sebagai Kadif memiliki passion atau ketertarikan di bidang publikasi jurnal. Jadi kalau kamu nanti punya artikel yang bagus, akan saya terbitkan, akan saya publikasikan ke jurnal yang bereputasi. Nanti Bapak akan tunjukkan ya beberapa jurnal saya yang sudah terbit ke beberapa indeks ya, misalnya indeks Sinta, indeks Google Scholar dan sebagainya. Oke, langsung saja ya kita fokus kepada bagian ini bagian apa? Ada yang tahu? Sampul. Bagus, bagian sampul. Good job. Nah, di sini judulnya adalah potensi daun kemangi atau Ocimum basilicum sebagai bahan pembuatan permen penyegar mulut. Nah, di sini
ukurannya berapa? 14 cm, Sir. Bagus, 14 cm. Kemudian apalagi? Tebal atau bold. Kemudian huruf Kapital. kapital. Bagus, huruf besar. Nah, tapi di sini ada huruf kecil. Kenapa Ocimum ini huruf kecil? Latin. Karena nama Latin. Nama Latin, Bagus, Sir. karena nama Latin dan dia bercetak miring. Miring. Bagus, oke, good job ya. Nah, kemudian setelah judul baru masuk ke, nah ini kan sebetulnya yang sudah selesai mengerjakan penelitian, itu dibuatlah tugas akhir penelitian. Tetapi kamu ganti dengan apa di sini? Tugas akhir kamu ganti dengan kata proposal. Jadi proposal penelitian ya. Oke, kemudian dibuat di sini. Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan proposal penelitian di SMA Unggulan CT Foundation oleh nama kamu, kemudian NISN kamu, logo sekolah, dan instansi yang terkait serta tahun. Jelas ya? Nah, di sini template-nya sudah ada, kamu nggak perlu mengetik lagi, kamu nggak perlu lagi membuat template baru. Jadi sudah Bapak siapkan template-nya, tinggal kamu ikuti saja dan kamu ganti judulnya. Kamu ganti judul, nama, NISN, dan tahunnya. Paham ya? Oke. Nah, setelah masuk ke sampul depan, baru masuk ke lembar. Ini lembar apa, guys? Lembar Persetujuan pembimbing. Bagus, lembar persetujuan atau approval sheets. Bagus sekali ya. Nah, di sini judul, proposal penelitian, kemudian kalimat ini, nama kamu, NISN, kemudian pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian divisi PPT, kepala laboratorium IPA, serta kepala sekolah. Ini harus ada persetujuan dari berapa orang semuanya? 4, Sir. 5. 5 sama. 4, 5. Ada 5 orang ya. Nah, ini bukan main-main. Nah, kamu di sini bukan cuma disetujui oleh pembimbing saja, tapi juga saya sebagai Kadip harus tahu, harus menyetujui dan juga disetujui oleh kepala laboratorium serta kepala sekolah sebagai atasan dari sekolah kita ya, sebagai pimpinan di sekolah kita. Jadi disetujui oleh 5 orang. Luar biasa ya. Seperti kamu nanti mengerjakan skripsi di S1 loh. Ya, nanti kamu harus ketemu sama pembimbing, harus ketemu sama kepala prodi, harus ketemu dengan sekretaris prodi, harus ketemu dengan dekan dan sebagainya ya. Jadi kamu harus berhubungan dengan banyak orang, banyak pihak, bukan cuma pembimbing saja, tetapi juga orang-orang yang terlibat dalam pembuatan skripsi. Oke? Nah, baru masuk ke ini. Ini adalah persetujuan untuk seminar hasil. Nah, nanti kamu di kelas 11 semester 1 akan ada yang namanya seminar proposal penelitian Sempro. Jadi, setelah kamu mengerjakan proposal kamu dengan lengkap, sudah di-approve atau disetujui oleh pembimbing kamu, maka nanti kamu akan Sempro. Setelah Sempro, baru kamu penelitian lapangan, kemudian mengerjakan bab 4, bab 5, baru kamu bisa seminar hasil di kelas 12 semester ganjil. Nah, di sini kamu akan mempresentasikan bagaimana hasil yang kamu kerjakan selama ini. Oke. Nah, tetapi kalau kamu sekarang dalam tahapan proposal, berarti kamu nggak perlu membuat hasil dulu ya. Fokus kepada proposal yang kamu kerjakan dulu. Ini nanti aja nih, ini belakangan ya. Oke, kemudian jelas harus dibuat pernyataan tidak melakukan plagiarisme dan memalsukan data. Ya, jangan sampai siswa kita ketahuan dalam memalsukan data atau melakukan plagiarisme. Karena Bapak pernah menyampaikan ada 3 aspek dalam etika penulisan proposal yang tidak boleh dilanggar, yaitu plagiarisme, falsifikasi, dan masih ingat? Bagus, fabrikasi. Good job. Mereka kamu masih paham ya? Tadi yang menjawab siapa? Habil ya? Bagus, Habil. Oke, ini isinya ya, tinggal kamu ikuti saja. Nah, ini adalah komponen-komponen yang ada di bagian depan nih ya, sebelum masuk ke komponen utama ya. Ada sampul, ada lembar pengesahan, kemudian ada ini pernyataan plagiarisme dan sebagainya ya. Selesai.
Nah, sekarang baru masuk ke bagian isinya ya. Oke, ini bab 1 nih ya. Nah, seperti ini. Nampak ya? Nampak, Sir. Bagus. Bagus sekali ya. Nah, ini bab 1 pendahuluan. Ini isinya adalah latar belakang. Ini kamu buat di sini ya. Apa yang melatar belakangi kamu dalam menyelesaikan proposal ini ya. Kamu jelaskan di sini, kamu jabarkan di sini. Kemudian untuk halamannya 2 sampai 3 halaman. Kalau 1 halaman tidak boleh, itu tidak tajam, tidak jelas permasalahannya. Jadi untuk membuat latar belakang masalah di situ harus kamu jadikan 2 sampai 3 halaman. Itu paling minimal adalah 2 halaman ya. Nah, seperti itu. Ini kamu jelaskan misalnya tentang manfaat daun kemangi dalam mengatasi bau mulut ya. Ini kamu jelaskan. Apa yang menjadi masalah dalam bau mulut seperti itu. Misalnya masyarakat jarang menggosok gigi misalnya. Atau mungkin mereka mengalami gangguan pada mulutnya, misalnya giginya berlubang atau infeksi gusi dan sebagainya. Nah, kemudian kita sebagai sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah itu memiliki satu jenis tanaman yang bermanfaat. Ya, contohnya adalah kemangi. Nah, ternyata kemangi itu dapat mengatasi bau mulut atau halitosis. Nah, ketika kamu angkat di bagian latar belakang masalah ya. Nah, kemudian kamu jelaskan di sini senyawa-senyawa yang terkandung di dalam daun kemangi, kemudian bahwasannya banyak masyarakat yang pernah mengonsumsi permen tetapi dia mengandung bahan kimia yang berbahaya. Nah, sehingga kamu sebagai peneliti ingin mengangkat sebuah penelitian yang ingin mengembangkan sebuah produk permen penyegar mulut tetapi dikembangkan dari tanaman herbal yang tidak ada unsur bahan-bahan kimianya yang berbahaya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada identifikasi. Jadi yang ada di latar belakang masalah itu kamu cantumkan di bagian identifikasi masalah ya. Dan semuanya harus memiliki masalah. Oke. Kemudian di sini ada batasan masalahnya ya. Di sini ada konsentrasinya, kemudian apa subjeknya, apa objeknya, parameternya, kemudian jenis bakteri yang dihambat dan sebagainya, baru masuk ke rumusan masalah. Nah, ini tadi ya, rumusan masalah di sini ada berapa? Ada 4 kan? Ada 4. Kalau rumusan ada 4, otomatis tujuan juga ada 4, ya kan? 4. Nah, kemudian di sini kalau rumusan masalah dalam bentuk kalimatannya, maka tujuan dalam bentuk kalimat pernyataan. Bagus ya. Nah, kemudian di sini untuk kalimatnya ya. Oke, kita sesuaikan antara rumusan masalah nomor 1 dengan tujuan nomor 1. Apakah sama kalimatnya? Kita baca ya. Bagaimana karakteristik permen penyegar mulut dari ekstrak daun kemangi yang meliputi kadar gula, kadar air, dan kadar serat kasar. Nah, kemudian untuk tujuan nomor 1, mengidentifikasi karakteristik permen penyegar mulut dari ekstrak daun kemangi yang meliputi kadar gula, kadar air, dan kadar serat kasar. Apakah sama kalimatnya? Sama, Sir. Sama. Harus sama ya. Harus sama nih substansi atau konten kalimat yang sama. Tapi bedanya yang satu kalimatannya, yang satu kalimat pernyataan. Oke. Dua juga sama nih ya. Sama semua. Oke. Nah, setelah itu baru masuk ke manfaat penelitian. Tadi secara apa? Praktis dan teoritis. Bagus. Dah, selesailah dia. Itulah komponen-komponen dalam bab 1 pendahuluan. Dah, kalau ini bab 2 ini kita bahas untuk minggu depan ya. Tentang tinjauan pustaka ya. Oke, pokoknya kamu fokus dulu. Oke, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan atau respon dari siswa-siswi sekalian? Saya, Sir. Oke, silahkan. Kamu semangat sekali ya. Oke, bedanya manfaat teoritis sama manfaat praktis apa, Sir? Siapa tadi yang bertanya? Mukti Salim, Sir. Oh, Mukti, bagus. Sebentar ya, Bapak share dulu ya.
kamu bisa melihat beda antara manfaat praktis dan teoritis. Oke, kita bahas ya. Nah, di sini untuk praktisnya, memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengembangkan produk berupa permen penyegar mulut yang dibuat dari bahan alami seperti daun kemangi. Yang kedua, meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam membuat sebuah produk unggulan. Nah, berarti di sini praktis adalah hasilnya. Hasilnya apa? Kamu cantumkan di bagian praktis. Kemudian manfaatnya apa? Keunggulannya apa? Seperti itu. Jadi kalau untuk manfaat praktis itu lebih kepada manfaat yang diperoleh dari produk yang kamu kembangkan atau lebih kepada inovasi atau kreativitas dalam membuat sebuah produk yang berpeluang menghasilkan pendapatan. Lebih ke praktis dia, lebih ke cara kerjanya atau hasilnya. Oke? Tetapi kalau untuk teoritis itu lebih kepada teori-teori atau lebih kepada pengetahuan dan penelitian. Nah, kita baca di sini ya. Teoritis, menambah wawasan dan khasanah pengetahuan dan penelitian mengenai pemanfaatan daun kemangi sebagai bahan pembuatan permen penyegar mulut, ya kan? Kemudian mengetahui strategi dan cara efektif, mengetahui kandungan metabolis sekunder. Ini kan semuanya ada di sumber-sumber bacaan kan? Kemudian informasi kepada masyarakat. Jadi kalau informasi, kemudian mengetahui mengetahui seluk-beluk tentang penelitian ini, kemudian menambah wawasan, itu adalah teoritis. Ya, jadi kalau untuk praktis itu lebih kepada manfaat serta inovasi atau lebih kepada hasilnya. Namun kalau untuk teoritis itu lebih kepada informasi yang kamu sampaikan kepada pembaca bahwa produk ini bagus untuk kesehatan misalnya, atau produk ini memiliki kandungan senyawa yang baik untuk kesehatan. Oke. Paham sampai di sini, Mukti Salim, beda antara teoritis sama praktis? Paham, Sir. Oke, coba Bapak tanya nih ya, kita akan diskusi nih. Kalau misalnya seperti ini kalimatnya, ya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara atau langkah dalam mengatasi penyakit pada sistem pencernaan. Itu termasuk apa? Manfaat praktis atau teoritis? Teoritis, Sir. Teoritis. Oke, satu lagi ya. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menghasilkan pendapatan dalam bidang penelitian. Itu termasuk apa? Praktis, Sir. Praktis. Paham ya? Jadi kalau ada outputnya, ada hasilnya, itu termasuk praktis. Tetapi kalau cuma sekedar informasi, itu masuk ke ranah teoritis. Oke? Oke. Apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan. Sir, Oke, apa Nadia? ada ketentuan khusus nggak Sir soal Microsoft-nya? Soalnya kan Sir, takutnya nanti misalnya saya pakai Microsoft 2006, Sir pakai 2010, takutnya malah hancur Sir. Nah, betul sekali. Itulah yang dialami di sekolah kita. Jadi pernah ada kejadian, Bapak sudah memberikan template atau bentuk proposal yang benar ke siswa yang sudah tamat ya, atau yang sekarang sedang mengerjakan penelitian. Nah, ketika dia mengerjakan di laptop dia, itu beda Microsoft-nya. Nah, Microsoft yang saya punya itu adalah Microsoft 2010. Tetapi yang dimiliki oleh siswa itu adalah 2007. Jadi beda Windows-nya, beda prosesornya. Sehingga ketika saya memberikan format tersebut itu hancur atau berantakan. Berantakan halamannya, kemudian tulisannya yang tadinya rapi tiba-tiba tidak rapi. Makanya untuk mengantisipasi itu, setelah kamu ketik dalam bentuk Word, itu bagus kamu PDF-kan. PDF-kan dulu, kemudian kamu kirimkan ke email atau ke WA pembimbingnya untuk direvisi. Artinya, setelah kamu konversikan ke PDF, itu tidak akan hancur kan? Nah, kamu punya dua file Word sama file PDF.
Word itu kamu simpan di laptop kamu, sedangkan yang kamu kirimkan ke pembimbing adalah PDF-nya. Paham? Paham, Sir. Paham, Terima- Sir. Paham. Kenapa? Kalau Word itu bisa nggak berubah? Bisa, Sir. Bisa, Bisa. Sir. Bisa nggak diedit kalau Word? Bisa, Sir. Tetapi kalau PDF, apakah bisa diedit? Enggak, Sir. Nggak bisa, Tidak Sir. bisa. Ngerti ya? Jadi nanti yang kamu kirimkan adalah PDF. Agar nanti begitu dibaca oleh pembimbing itu tidak berantakan lagi atau tidak berserak. Paham Nadia ya? Paham, Sir. Terima kasih, Sir. Oke, sama-sama. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Seru nih ya. Oke. Sidik, ada pertanyaan Sidik? Yunus. Ya di sini yang jarang bergabung ya. Oke, Syaril, biasa kamu aktif bertanya. Apakah ada pertanyaan Syaril tentang proposal? Tidak, Sir, jelas, Sir. Jelas ya. Oke. Apakah di Zoom ini masih ada yang nggak punya judul? Oke, sepertinya udah punya judul ya. Oke. Oke, Bapak rasa nggak ada masalah nih. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Saya, Sir. Ya. Siapa tadi? Mukti, Sir. Oke, Mukti, silakan pertanyaannya. Apakah Word di HP sama di laptop itu sama, Sir, ukurannya, Sir? Maksudnya gini, kamu mengetik proposal itu di laptop atau di handphone? Di handphone, Sir. Oh, bisa kamu ketik di handphone? Kadang nggak sesuai sama yang di laptop, Sir, ukurannya. Sir. Iya, makanya gitu. Itu terkadang kalau kamu mengetik di handphone itu bisa berbeda dengan yang ada di laptop. Jadi Bapak sarankan kamu mengetik proposal itu di laptop aja. Nah, kamu punya laptop nggak? Nggak punya, Sir. Oh, nggak punya. Oke, jadi kamu misalnya kalau mengerjakan tugas itu di handphone gitu. Iya, Sir. Aduh, itu susah juga ya. Jadi masalah kan? Karena di sini juga banyak siswa yang nggak punya perangkat elektronik, banyak siswa yang nggak punya laptop. Jadi itulah susah untuk mengetik ya. Tetapi kalau kamu misalnya di tempat tinggal kamu ada warnet, bisa kira-kira kamu datang ke warnet untuk ngetik? Ke kota lah, Sir. Oh, ke kota. Oh ya, jauh ya dari tempat tinggal kamu ke kota? 2 jam, Sir. Hah? Setengah jam lah, Sir. Setengah jam. Oh, setengah jam. Oh, kamu tinggal di kampung gitu? Iya, Sir. Oke. Kalau di kampung kamu ada koneksi internet? Ada, Sir. Lancar ya? Lancar. Oke, gini aja lah. Maksudnya, karena kita nggak tahu kapan ini berakhir ya. Kamu masih di rumah, saya masih di sini gitu ya. Kita jarak jauh. Jadi saya rasa kamu nggak apa-apa. Kamu kerjakan dulu di handphone. Kalau kamu ngerasa bisa ngetik di handphone, kamu ketik aja, ya kan? Nanti kalau udah kamu kerjakan di handphone, nanti baru kamu kirimkan hasilnya ke pembimbing kamu. Oke? Seperti itu. Maksudnya Bapak nggak memaksakan kamu harus datang ke warnet hanya untuk ngetik. Kan jauh juga ya. Dan juga butuh biaya besar gitu. Jadi Bapak rasa kamu nggak apa-apa lah. Yang penting kamu udah ada niat, ada usaha untuk mengerjakan proposal. Ya, yang penting kamu sudah berusaha untuk mengerjakannya ya. Oke. Siapa lagi di sini yang nggak punya handphone? Yang nggak punya laptop? Saya, Sir. Saya, Sir. Banyak di sini ya. Oke, gini aja. Kan kita sudah membuat grup riset kan? Nah, Sudah, jadi nanti Iya, Sir. saya minta tolong kepada ketua kelas atau kepada admin untuk menginventarisir atau untuk membuat daftar siapa saja siswa atau teman-teman kamu yang nggak punya laptop. Oke, bisa ya. Jadi kamu buat di situ kamu ketikkan atau kamu tulis, nanti di foto kamu kirimkan ke grup riset siapa saja teman kamu yang nggak punya laptop dan nggak punya handphone. Misalnya punya laptop tapi nggak punya handphone atau kebalikannya, atau mungkin nggak punya jaringan yang bagus di kampungnya gitu ya. Nanti untuk permasalahannya bisa saya lihat, oh mungkin siswa ini kenapa dia tidak bisa mengerjakan proposal karena laptopnya nggak ada. Kayak si Mukti tadi kan, laptopnya nggak ada, tapi dia punya kemauan. Atau misalnya
handphonenya ada, tetapi di kampus itu sinyalnya nggak bagus dan sebagainya. Oke, paham ya untuk tugas untuk informasi ini ya? Paham, Sir. Oke. Sir. Kalau bisa kamu kirimkan hari ini atau besok lah ya. Pokoknya nanti ketua kelas tinggal kamu hubungi teman-teman kamu ke WA kan. Kamu punya laptop enggak gitu ya. Nanti bisa aku punya laptop gitu ya. Nanti kamu tulis aja di kertas atau kamu ketik baru kamu kirimkan ke saya, atau boleh kamu langsung ketik aja di WA itu. Misalnya nomor 1 ya. Mukti Salim nggak punya laptop gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Nanti akan saya baca permasalahan yang dihadapi oleh siswa kelas 10. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Oke, nggak ada ya? Oke, jadi pas sekali jam 9 sudah berakhir sesi untuk live teaching pada pagi hari ini ya. Nanti setelah ini akan ada sempro, akan ada seminar proposal yang akan dibawakan oleh siswa dari Avanzoar yang bernama Eni, ya, Eni Octavia Naibaho. Nah, kepada siswa kelas 10 bisa stay di sini untuk melihat bagaimana jalannya sempro pada pagi hari ini ya. Oke, sebelum Bapak tutup, apakah ada pertanyaan atau udah jelas? Sudah jelas, Sir. Udah jelas ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.